kawasan ekonomi umum. Ya, pemirsa, Anda masih terus bersama dengan kami di Bincang Pagi. Tadi pagi kita, tadi malam kita sudah sempat juga melihat bagaimana serunya jalannya perdebatan antara Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan juga Capres nomor urut 2 Joko Widodo. Ada hal yang menarik sewaktu berbicara tentang masalah ekonomi kerakyatan. Ini sempat waktu dijelaskan oleh Pak Jokowi sendiri tentang masalah ekonomi kerakyatan. Prabowo Subianto mengatakan ia setuju dengan pendapat Pak Jokowi dan sempat bersalaman dan bahkan berpelukan. Ini sebenarnya strateginya sendiri dari tim sesnya atau bagaimana? Saya pikir itu adalah gestur ya, atau penampilan yang memang menjadi ciri Pak Prabowo. Jadi nggak dikarang-karang. Bayangkan kalau kita lihat dari senioritas, pengalaman, jabatan, Pak Prabowo itu kan jauh lebih tinggi dari Jokowi kan, tapi bagaimana dengan humble-nya mengakui, dan itu adalah saya pikir sikap kesatria. Jarang politisi melakukan itu hanya negarawan yang bisa melakukan seperti itu. Seingat saya pada waktu Pak Jokowi menyampaikan tentang ekonomi kreatif, dan itu kan pertanyaan dari Pak Jokowi, pertanyaan dari Pak Prabowo kepada Pak Jokowi, dan jawabannya memang ekonomi kreatif ini harus dikembangkan, dan Pak Prabowo itu paham betul. Kami juga di tim membahas detail. Karena ekonomi kreatif ini merupakan pucuk atau leading edge kompetisi Indonesia pada era nanti 10 tahun ke depan. Dan kita betul, kita punya kemampuan ya, kita punya tidak hanya budaya, tetapi juga knowledge. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda kita, Kaskus misalnya, itu sebetulnya tidak kalah dengan model kayak eBay atau Facebook. Nah ini harus kita kembangkan. Dan yang paling penting dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah ada dua sisi di sini yang harus dilakukan oleh pemerintah nanti di bawah kepemimpinan Pak Prabowo insya Allah. Yang pertama adalah bimbingan. Bimbingan itu bisa merupakan inkubasi bisnis, terus kemudian juga pembiayaan. Itu dua modal yang Pak Prabowo kemukakan. Itu sangat praktis. Baik. Dari mulai pertanian sampai knowledge. Karena kalau kita bimbing petani sampai dengan generasi muda kita di bidang kreatif, dilakukan pembiayaan, maka bisnisnya pasti berkembang. Iya, ini mungkin Anda bisa melihat di layar kaca ini tadi adalah saat waktu kita melihat bagaimana Prabowo Subianto mendekati Jokowi bersalaman, dan juga agak surprise sih sebenarnya kalau saya tadi malam juga menyaksikan sebagai seorang pemirsa ya, saling berpelukan seperti itu. Apakah ini memang kalau Anda sendiri melihat dari tim ses Jokowi bagaimana? Justru sebenarnya di sini perdebatannya itu terjadi ya, pemahaman yang embedded mengenai ekonomi kerakyatan. Kalau kita berbicara ekonomi kreatif, itulah basis daripada ekonomi kerakyatan. Budaya, kerajinan, ya kan? Kemudian ekoturism, kemudian industri berbasis budaya seperti misalnya jamu-jamuan. Itu semuanya yang mengerjakan itu rakyat. Gitu loh. Baik dari sisi produksinya, inovasinya, distribusinya, kemudian mendagangkannya dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Dan Pak Jokowi ini kelebihannya, dia bukan hanya memahami secara konseptual, tetapi juga memahami secara operasional dan sudah melaksanakan itu dan siap mengembangkannya. Dan saya rasa memang itulah yang mungkin membuat Pak Prabowo itu terpesona gitu ya dengan penjelasan beliau yang begitu komprehensif. Ekonomi kerakyatan dicontohkan dengan ekonomi kreatif, disampaikan konsepnya, disampaikan bagaimana operasionalnya, termasuk pengalamannya di dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Saya begitu. Mas Syarkawi, tapi kalau Anda melihat jalannya perdebatan sendiri dari jam 8 malam ya, tadi malam sekitar 1,5 jam seperti itu, hampir 2 jam juga. Sebenarnya menurut Anda siapa yang lebih siap sebenarnya dalam hal perencanaan ekonomi Indonesia ke depan nanti 5 tahun ke depan? Nah, lihatnya dari dua sisi ya. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Pak Jokowi memulai dari hal-hal yang lebih operasional, kemudian Pak Prabowo memulai dari hal-hal yang sangat besar gitu ya, yang sangat makro. Nah, saya kira tergantung pemilik suara. Preferensi dia tentang pemimpin Indonesia masa depan yang bisa menyelesaikan masalah Indonesia itu akan seperti apa. Misalnya, kita menurut Asian Development Bank katakanlah, Indonesia itu berpeluang menjadi negara maju pada tahun 2045. Nah, untuk mencapai status sebagai developed country itu pada tahun 2045, ini langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, sekarang tergantung si pemilik suara, mana yang menurut mereka paling meyakinkan untuk mencapai target
Indonesia negara maju tahun 2045 itu. Tapi pemaparan tadi malam sudah cukup tidak setidaknya memberi gambaran kira-kira bagaimana nanti ke depannya? Ya, tapi kalau saya ini sudah cukup buat saya untuk menentukan pilihan gitu ya, bahwa ini lebih operasional, ini yang agak ya sulit diimplementasikan. Apalagi katakanlah ya, daerah-daerah di kawasan timur Indonesia ini, berhubung saya dari timur gitu ya, daerah-daerah di timur itu mengalami problem yang sangat parah gitu ya. Pertama dari sisi industri, tidak mungkin menyelesaikan persoalan kemiskinan di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku, di Papua kalau industrinya kita nggak bangun. Baik. Apa yang dilakukan 5 tahun pemerintahan SBY ini tidak memberi insentif bagi orang-orang untuk membangun industri di sana. Kenapa? Katakanlah kawasan industri di Makassar. Saya sering katakan dan beberapa media nasional saya tulis bahwa kawasan-kawasan industri kita yang ada di timur itu seperti ya pekuburan mewah San Diego Hills itu. Orang masuk di dalam terus nggak ngapa-ngapain, tidak ada aktivitas industri, yang ada adalah gudang, tempat pengumpulan barang-barang komoditas pertanian, komoditas perikanan, kemudian diekspor ke berbagai negara. Yang kita harapkan di timur itu adalah ada proses industrialisasi yang dilakukan, ada proses penciptaan nilai tambah yang dilakukan, dan ini harapan kita 5 tahun ke depan ini bisa dilakukan. Katakanlah untuk produk berbasis coklat. Baik. Kemarin kita dorong beberapa eksportir atau produsen coklat untuk melakukan manufakturing di kawasan industri di Makassar. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Dia lebih memilih Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena pertama infrastrukturnya lebih siap, energinya surplus, kemudian SDM-nya lebih banyak. Di daerah-daerah di timur ini nggak mungkin dilakukan ya, karena kita semua defisit di 3 hal dasar ini. Saya kira mana yang memberi solusi terhadap persoalan ini, saya kira pemirsa harus ke situ. Oke, baik. Waktu kita sempit sekali, tampaknya sudah habis. Tapi bagaimanapun juga kita berharap ini suara dari masyarakat, bukan hanya Indonesia bagian barat, karena dari Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke semua bisa didengarkan oleh masing-masing tim ses juga, oleh para capres kita. Bagaimanapun juga siapapun yang pemenangnya nanti ke depan bisa menjalankan aspirasi dari masyarakat kita sendiri. Ya pemirsa, demikianlah akhir dari perbincangan kita untuk pagi hari ini. Namun kita masih akan terus bersama hingga pukul 8 pagi nanti. Sementara ini kita kembali ke Simiang yang akan menemani Anda selanjutnya.